pestisida saya nggak pakai, saya ini aja pakai pembakaran ini yang saya pergunakan aja. Berarti pencabutan ya? Gambar rumah ya? Iya. Lebih bagus dia nih daripada apa itu? Iya. Karena itu kalau dia dipakai kimia itu akan dalamnya akan rusak. Caranya. Baru Pak, apa yang Bapak lakukan ketika tanaman Bapak terserang oleh gulma Pak? Ya kalau saya bilang tadi itu, kalau terserang gulma itu yang ada di batang itu yang mana yang kena gulma itu saya putusin. Langsung Bapak ini kan saya tahan aja. Jadi tidak menyerempat lagi kepada yang lain. berambat ya. Yang ketiga itu Pak, bagaimana cara mengendalikan gulma tersebut atau mengatasinya selain dari cara ini tadi Pak? Kalau untuk mengatasinya, untuk cara lain ini ya contohnya mengatasi ini kan ya. Ini kan gulma ini jadinya ini karena dia tidak ada hujan, nggak ada air, misalnya nggak ada siram. Yang mengatasinya itu kita cepat kita siram aja supaya hama-hamanya itu tadi gulma itu akan turun. Nah jadi kalau dia nggak disiram ya dia pasti rusak. Sudah berapa lama Bapak menanam ubi kayu dan berapa buruk dampak gulma tersebut terhadap ubi Pak? Kalau saya menanam ini udah 2 tahun, tapi kalau untuk dampak gulmanya nggak terlalu besar. Jadi masa penanaman dari awal sampai panen itu berapa bulan biasanya? 8 bulan 9 bulan. 8 bulan atau 9 bulan baru panen gitu. Itu panen udah satu batang itu bisa dia 5 kilo. 5 kilo ya Pak isinya Pak. Jadi itu biasanya Pak penyakitnya yang dalam, kalau misalnya kan biasa ada penyakit kayak kumas atau apa, itu dampaknya kepada Bapak banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau dia ubi kayu ini, kalau dia tidak diurus, dia kan musim panas ini kan. Kalau musim hujan nggak ada masalah dia. Kalau musim hujan apa gini, sering disiram dari atas ke bawah, jangan batangnya aja. Itu proses apanya itu tadi itu dari pengasapan ini utamanya. Jadi tidak ada menggunakan pestisida ya? Nggak ada. Dia lebih baik dia satu ini kan ubi apa? Ubi roti. Oh, ubi roti. Ubi roti ini empuknya luar biasa daripada ubi biasa. Bukan dia ubi yang bongkot itu, ubi yang panjang. Beda dia. Jadi kalau kita nggak siram ataupun dia kebanyakan air yang hujan-hujan itu, kalau dia gila dia itu kan kita tanam, dia ngendap air, dia akan membusuk ya. Nah, dia lebih tinggi daripada harus kita buat bedanya ini. Jadi kalau misalnya musim hujan gagal panen lah Pak, banyakan gitu. Bisa busuk. Tidak besar. Tergantung kita juga yang membersihkan. Berapa satu. kali sekali Bapak bersihkan? Kalau sampai tiap hari. Tiap hari ya Pak? Kemarin juga. Tiap hari dibersihkan ya Pak? Dari Asal tumbuh kecil langsung digarap. Obat lagi balik. Karena ini kan penanaman baru lagi. Yang ini kan sudah penanaman 2 bulan. Keterlambatannya itu gara-gara di sini kan ada ubi kemarin baru dicabut. Jadi sebenarnya kalau untuk kita makan semprot itu kayaknya nggak bagus. Karena untuk dimakan. Kalau pembesarannya tetap sama 8 bulan. Ini Bapak kasih pupuk ini? Pupuknya ini bekas bakaran. Oh, berarti bekas Ini kan saya bekas bakaran ini. kayak abu gini aja Pak? Nah ini kan bekas bakaran ini. Nah itu saya naikkan nanti ke atas. Nanti saya dipakai. Jadi dia pupuknya alami aja, nggak perlu kita pakai macam pepaya ini. Nah, pepaya ini kan kita nggak pakai pupuk yang lain. Kita ambil koretan yang bekas pupuk kita bakaran ya. Di atasnya sudah. Organik. Jadi semua alami Semua ya Pak? ada yang pakai apa. Ini bila kita bakar tadi ini ya satu gulmanya, yang kedua bekas pembakarannya untuk pupuk tadi, tapi bukan sekarang diapain, nanti setelah seminggu. Karena dia kan masih panas baru kita taruh. Berarti modal Bapak ya cuma alamin aja lah Pak? Iya. Ini kan atas kerjaan kita. Ini kan punya pemilik kita juga, kita atas kerjaan kita. Ibarat kata gitu loh, makanya banyak orang yang lain-lain
biarkan aja merambat jadi. Nah, satu dia kan harus seperti ini, harus ditutup lagi akarnya, ditimbun balik di bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UMSU ingin mewawancarai Bapak. Siapa namanya Bapak? Mulyono Santoso. Dengan Bapak Mulyono, kami ingin bertanya dari tanaman Bapak ini gulma-gulma apa saja Pak yang menyerang Pak? Kayak sisa ini. Ya paling ya gulma rumput inilah, rumput bembayaman sama rumput kayak kawatan itu, kerintingan sama ya anak-anak ini, anak lambung ini kan. Kalau kacang-kacangan itu Pak, Kacang-kacangan ini kan ya gulma cuma kan dulunya memang ditanam untuk Kayak akar itu dinginkan biar gitu. dinginkan akar gitu. Tapi kalau udah dewasa gini ada mati dia, terlindung. kalau cara pengendalian itu Pak, gimana Pak? Ya paling ya diracun lah. Menggunakan racun apa itu Pak? Ya jenis-jenis kayak Roundup. Tapi itu merek itu ya kayaknya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasanya Jadi kayak racun-racun Kimia akar lah itu lah. berarti ya. Nah, racun akar itu lah. Itu biasanya Pak, pengendaliannya dilakukan berapa kali sekali Pak? Ya biasa cuman ya kalau nampak udah semua ya diracun. Kalau yang lebih jelasnya ya mandornya baru tahu mandor untuk pengendalian ini gulma gitu. Kalau saya kan penderes paling taunya ya paling kedalaman ini getahnya berapa gitu baru lebih jelas lagi ya. Selain gulma itu apa ya Pak? Ada jamur ya Pak? Jamur ada juga tanaman ini dari bawah sini. Dia tahu batangnya nanti kering-kering bawahnya itu udah busuk kena jamur dia. ya paling gitu aja lah Pak. Cuma mau nanya. Ya kalau tentang lebih sekitar jelasnya ini. mandor untuk pengendalian gulma ini lah baru. Kami cuma mau nanya tentang rumah sekitaran gini aja ya Pak. Masalah Ini kayak gini kan ambu ini. anak rambung ini gulmanya ya Pak. Dia lagi bawahnya kotor. Ya paling nanti kelapa Ditebang ini. cangkoli potongin. Ini diracun makanya bersih. Iya kayaknya bersih pun ini. Yang enggak ya cuma juga. Paling rumput kayak bebeman itu yang banyak. Dia tahan dia terlindung pun hidup. Paling karena kan kalau tanaman karet dia nggak ada kapasitas sinar matahari kurang ya Pak masuk. Kan timbun dia. Itu Pak mungkin segitu aja lah Pak. Makasih ya Pak. Untuk bunuh gulma, kolnya nggak mati, rumputnya mati. Udah ada keluar obatnya. Kalau boleh tahu apa nama obatnya? Itulah yang nggak ingat pula. Aku ingat, udah ada obatnya, ya kan? Itu obatnya ngeracik sendiri atau beli itu? Beli itu di apa baru ada di toko obat. Itu penyemprotannya berapa kali? Sekali cuma semprot, sekali semprot. Hasil panen. Iya, iya, iya. Sekali semprot nggak ada di apanya, baru diangkat kaki. Itu ada ngefek sama tanamannya atau memang ngefek khusus untuk gulma? Khusus untuk gulma aja, cuma sedikit perkembangan tanaman agak Ada mengurangi. agak menurun, tapi kalau kita pupuk balik kita gunakan obat dia naik lagi pengaruh. Tapi saya gulma apa? Semuanya ya campur lah semuanya. Itu tuh kalau apa namanya? Obatnya itu bahan kimia atau organik? Bahan kimia. Kimia. Berarti dia pengaruh juga sama Iya, tanamannya. tanamannya. Kalau boleh tahu tulang berapa bulan sekali Pak? Ini umurnya ini mencapai dia 60 ke 80. Iya. Berarti dari bibit sampai panennya. Lain. Kalau bibitnya ini secara umum dia 21 hari baru ditanam. Tambah 21 hari. Iya, baru dipindah. Baru pindah 60 hari. Iya, 60 hari baru panen. Iya, 60 hari baru panen. Ini umurnya baru apa ini? Baru 1 bulan ini dipindah. Bulan lagi udah panen ini. Sebulan lagi udah panen ini. Bulannya iya, itu tergantung tengok cuaca. Selain obat itu nggak ada lagi apa Pestisida. cara pengendalian lain tuh? Kayak dari bahan organik. Ada itu kan ada pupuknya, pupuk untuk dibawa kan untuk makanannya.
pupuk sama tanah gemuk, tanah ayam. Tanah ayam. Nah, sama pupuk. Kalau nggak ikan busuk. Nah, yang lain obatnya itu tergantung menggunakan obat racunnya untuk ulan itu yang paling bagus dia rolling, tukar-tukar. Walaupun jago dia kalau itu tetap dia membandel. Semakin kebal. Iya semakin kebal. Tapi kalau rolling kita bikin itu enggak. Dosisnya kan beda. Dosisnya beda. Nah, berat bobotnya ini kalau dia bagus satu batang dia mencapai 2 kilo. 2 kilo satu. Nah, gitulah cuman ratanya. Tapi satu nanti ada 3, ada juga nanti 1 kilo cuman ambil ratanya 2 kilo. Nah. Apalagi yang mau ditanya? Oh, satu lagi biar aku bilang. 1 meter persegi, ukuran 1 meter persegi dia, penghasilan itu 1 meter persegi 4 kilogram. Nah, apalagi yang mau kau tanya? Kilometernya itu tentang saya hampir 200. Ini ke sana ini berkisar 65 ke 70. Nggak ada dulu ini paling 20. Itulah. Apalagi pertanyaanmu kan? Udah, soalnya kami mau membahas Kalau fokus ke gulmanya aja Pak. Gulma. Nah, gulmanya itulah kalau gulmanya. Kalau yang lebih menonjol gulmanya itu jenis apa? Ini ada itu gunakannya gulma. Itu kan kita kulit. Gunakannya gulma. Dia agak layu sedikit. Terus cantik kembali balik. Kalau dia lebih lebih menonjol itu jenis apa? Gulmanya. Gulmanya campur kalau sini. Nengok tergantung ladangnya. Tergantung ladang berarti. Iya. Yang paling payah bunuhnya inilah. Ini paling bandel. Oh. Dia suka pakai tarang sama tangkul baru Enggak, bisa. ini ada juga. Ini kalau gunakan Roundup dicampur dengan Ajinomoto biar makannya. Tapi Pak, kalau misalnya dia kena air lagi, dia hidup lagi. Kalau Nah, gulma mati. Ini kan hidup kok kenapa itu? iya itu kan Oh. sering kepijak juga. Bukan tidak ini kan udah gunakan dia gulma itu Roundup itu dicampur